Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdahu, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan para orang tua, para pemuda, para jemaah semuanya. Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita lanjutkan pada pembahasan kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqulu al-hadara firru minas sayl, hal yashtahi qalbuka min fi hadhihi al-halah an tukhbira sahibad dari khabaraka bitakallufil ibarat wal bukat wal isyarat fala tashtahi al-battata fakadzalika halul wa'idhi fayanbaghi an yajtanibaha. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada wa'idlamul haqqi wa idla'uhum ala hadhihi al-ashya wa tanbihuhum ala taqsirihim wa tadfirihim wa tafridihim wa tafsirihim bi'uyubin nas litamassa hararatu hadhihi al-miran an hadhihi al-mirani ahlal majlisi wa tuj'isuhum tilkal masaib liyatadaraku al-umra al-madi liqadri taqah wa yatahassalu ala al-ayyamil khaliyah fi ghairi ta'ah. Bahwa dalam konteks di sini kita sebagai seorang yang memberi pitutur, memberi petunjuk, seorang yang memberi pengingat. Karena orang yang memberi, tukang ingetin biasanya, itu memiliki banyak ujian. Kecuali ia mengamalkan apa yang ia katakan. Yang pertama. Kemudian summa ta'id bihi annas, kemudian dia memberikan pitutur kepada makhluk lain selain dirinya. Kemudian ia berpikir apa yang dikatakan kepada Nabi Isa. Ya ibna Maryam, hai ibu Maryam, id nafsaka, pituturi jiwamu, nasihati jiwamu. Fa in ta'atta, ketika kamu menerima pituturi itu, fa'idin nasa, maka pituturi orang lain. Wa illa, ketika kamu tidak melakukan hal itu, fastahi min rabbika, maka malulah kamu kepada Tuhan. Maka di sini ada apa yang dikatakan kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dikutip oleh Imam Ghazali. Hai anak Maryam, hai Nabi Isa, pituturilah jiwamu. Berarti yang pertama, sebelum kita mengenal yang lain,
berarti kita harus mengenal diri kita. Nah, ibaratnya begini, kalau toh dia seorang sarjananya S2, maka dia berhak, logikanya, berhak memberikan bimbingan kepada sarjana S1. Karena apa? Apa yang dia katakan itu sudah diamalkan. Itu logikanya, ya kan? Jadi yang membimbing peserta skripsi itu harus sudah pernah mengamalkan skripsi dan dia sudah menyelesaikan tesis. Oh, berarti ketika dia mau ngasih tahu, memberikan nasihat tentang skripsi yang orang lain buat, tentunya dia itu sudah beramal, sudah melakukan tindakan penulisan, pernah nulis skripsi dan pernah nulis tesis S2. Itu. Maka kalau ada orang, ya kan, belum pernah nulis apa-apa, seakan dia hebat, lalu ngasih tahu Rizky, ini nulis, kamu nih kalau nulis skripsi ini begini, malu. Kelihatannya sih keren, tapi mana tulisan kamu? Belum ada, gimana? Nah, itu logikanya seperti itu. Maka apa yang kita nasihati, kita kasih saran, itu sebaiknya sudah kita dalami terhadap diri kita terlebih dahulu. Seperti S1 yang bimbing, yang ngasih saran S2. Seperti S2 yang ngasih saran itu doktoral yang ngasih saran profesor. Kira-kira begitu, ya. Karena apa? Profesor itu sudah mengamalkan apa yang ada di doktoral. Doktoral sudah mengamalkan apa yang ada di itu tesis S2. S2 tesis sudah mengamalkan apa yang ada di S1. Maka kalau ada orang belum melakukan apa-apa, ya kan, belum mengerti tentang hal itu, lalu nasihatin tentang skripsi, ya malu dong, ya kan, malu kepada Tuhan. Gitu. Maka di sini terkait tentang laku diri, laku hidup, ya sebaiknya juga kita memberikan apapun sesuai yang sudah kita lakukan, gitu. Yang sesuai kita lakukan. Misalnya polanya begini, kita mengenali dulu. Pertama, bagaimana kok cara menasehati jiwa kita, gitu kan? Itu sebenarnya udah sering sih kita menasehati jiwa kita, tapi nggak sadar. Nggak sadarnya apa? Tiba-tiba lagi marah, udah selesai marahnya, duduk dia, kok ya Allah, kok gitu amat, ya kan? Nah itu salah satu cara, ya kan, orang menasihati diri sendiri. Kadang ada di satu tindakan, satu kerjaan, satu apa itu ada begitu. Itu yang kita lakukan agak usah kadang-kadang, saya nggak tepat begini. Nah, tapi pas balik lagi di situ begitu lagi, ya kan? Nah, berarti di sini menjadi satu simbol bahwa cara menasihati diri sendiri itu dengan diam. Diam melihat diri, yang saya sering katakan itu, diam melihat diri, itu, ya kan? Diam melihat diri kita. Kita lihat tindak laku kita, itu yang disebut muhasabah. Maka tadi malam saya ada pengajian di Priuk, muhasabah tahun baru. Apa muhasabah? Itu melihat. Yang namanya melihat ke belakang itu tidak pakai mata ini, tapi pakai mata mana? Mata ini. Dilihat dia muhasabah. Oh, ternyata gue udah keren, ya kan? Ini banyak ngeluh. Oh,
ternyata istimewa. Nah kalau orang kurang diem itu rata-rata kurang syukur. Ya kurang diem. Apa kurang terus? Coba deh dirasa-rasa. Iya kan? Kita lihat 5 tahun ke belakang sampai sekarang. Ya Allah udah punya anak. Lihat 5 tahun ke belakang si Aldi. Pas sekarang, wih, istimewa. Saya udah jadi mahasiswa. Banyak perkembangan. Tapi ketika kita kurang ini, ya perasaan begini-gini aja. Ya enggak? Kalau kita kurang lihat, ya Allah, kemarin saya masih nggak punya motor, sekarang, wah, alhamdulillah. Oh ternyata tanpa kita sadari secara mata asari, ya kita tidak akan mampu melihat satu perubahan yang besar dalam diri kita. Ya itu awal cara menasihati diri. Lihat aja, wih, mantap nih. Coba lihat setahun deh, mantap sekali. Itu luar biasa. Makanya kata Gusti Allah, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit ya, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi syakur itu adalah, kalau cara bahasa, dikasih 100.000 itu kayak dikasih 1.000.000. Wah terima kasih gitu. Nah itu bahasanya syakur. Nah, maka ketika ini tulita, ketika kamu, kata Imam Ghazali, berarti saya juga, hai makrus, kata Imam Ghazali, ketika kamu dicoba pada perbuatan ini, ya kan, pada perbuatan ini, fahtaris al-khaslatain, maka kamu harus perhatikan 2 hal, ya kan, 2 hal. Kalau tokoh beneran kamu jadi tukang ceramah, ya kan? Kamu harus perhatikan 2 hal. Ternyata kamu ditakdirkan menjadi seorang bapak yang memberikan pitutur kepada anak-anak, sama juga berceramah, iya enggak? Sama enggak? Ya sama. Atau kamu menjadi seorang suami yang menjadi panutan istri, sama. Atau kamu menjadi seorang kakek yang menjadi topangan cucu-cucu dan cicit. Nah, ketika kamu harus memberikan pitutur kepada mereka, ini adalah cobaan, maka kamu harus perhatikan 2 hal. Hal yang pertama apa? Jadi bukan tukang ceramah doang ya. Soalnya apa? Ya bapak itu jadi tukang ceramah, nasihat untuk anak-anaknya. Gitu. Keluar dikit ya tetangganya, ya temannya, ya bisa kan. Ya tidak harus pakai ayat-ayat suci, nggak perlu. Ya. Itu khusus kiai aja pusing. Pekan dalil malah puyeng anaknya dalil. Nah, al-ula yang pertama, aditakallufi fil kalami bil ibarat wal isyarat. Wat tamat wal abyad wal ash'ar. Bi anna Allah Ta'ala yubghidu al-mutakallifin wal mutakallifu al-mutazawizu anil haddi yadullu ala kharabil batin wa qublatil qalbi. Gitu. Jadi yang pertama, kalau kita mau nasihatin, ya kan, nasihatin anak atau siapa, atau adik kita, sama itu tukang ceramah juga itu. Jadi jangan dianggap wah hati-hati tukang ceramah, padahal kita ceramah melulu begini ke anak gitu ya. Pertama yang harus diperhatikan ini harus memperhatikan sisi pembahasan. Pembahasan bahasanya diksi, kalau kata Rocky Gerung diksi ini harus tepat.
ngomongnya apa. Kadang kita nasihatinya kelewat sih. Contohnya begini, contohnya itu pernah ada di pesantren. Loh, pas anaknya di pesantren, ngomong begini di pesantren. Ya, kenapa nggak nakal? Kata dia. Kok ada bahasa itu? Ternyata sih, ini gara-gara bapaknya si mamanya. Nakal kamu, nanti ayam pesantren ini kamu. Nah, akhirnya tersimpan di anak. Mau di pesantren, ya, aku kan nggak nakal. Akhirnya apa? Otaknya nyimpen pesantren buat orang-orang nakal. Tuh banyak itu sebenarnya, ya, banyak itu. Kamu di pesantren nakal ya. Ya, diksinya salah, bahasanya salah. Gitu. Akhirnya ada dua itu anak kembar. Yang satu di pesantren ini, yang satu enggak. Datang itu di zaman almarhum ayah saya. Ditanya sama bapak sama ayah saya, lu kenapa yang di pesantren ini enggak? Waduh, Pak Ustaz, ya kan. Yang ini manakal kata dia. Kata bapak saya, yang begini dikasih ke gua. Aku bapaknya repot apalagi saya, Pak. Kan bapaknya kan. Gitu. Nah, gila yang itu yang pakai kecerdasan di sekolah ini. Tentu saya bilang, aduh repot ini. Maka tadi diksi atau bahasa itu perlu ditata dan kembali. Kelihatannya sih keren ya kan. Ada tetangga saya, kamu nih nggak boleh nakal, nanti Allah marah. Oh ini nasihatnya, jangan nakal. Kasih ibu-ibu, jangan nakal, nanti Allah marah. Jangan begitu bahasanya. Gitu. Entah dia menerimanya karena diksinya yang tidak tepat, ya kan? Karena bahasa yang tidak tepat. Berarti ya Allah yang tukang marah-marah. Tukang marah-marah. Maka untuk bagaimana kita ke anak kita mengikuti kondisi anak, gunakan bahasa-bahasa yang tepat dan elegan. Kenapa anak jalan di rumah ngomel mulu biasanya? Gitu. Ya. Terus apa? Pilih barat dengan diksi bahasa. Yang kedua pilih syarat dengan gaya syarat. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan syarat. Dan apa-apa hal-hal yang membuat rusak. Karena kita tidak sadar itu tadi. Oh kamu nih nakal ya, bapak pesantren ini. Nah itu kan rusak sebenarnya. Merusak gitu. Begitu. Atau dikasih syair-syair bait-bait yang ini, tapi nyanyinya yang benar-benar memberikan masukan terhadap si anak atau terhadap jemaah atau siapapun, atau kasih syair-syair nyanyi, kasih puisi, ya kan? Kalau mau, tapi diksinya, bahasanya harus benar-benar dipilih pemilihan katanya. Jangan sampai di dalam masjid ini pada orasi-orasinya kok malah kejelas itu. Seperti mohon maaf misalnya banyak yang rame-rame kalau tahun politik itu masjid itu maulidannya berubah ya kan. Maulidan calon presiden ya kan? Soalnya apa? Para kiainya ngomonginnya Jokowi sama Prabowo. Nah ini kan aneh. Wah, maka diksinya nggak tepat. Saya bilang, saya bilang masjidnya tempat ngaji, bukan tempat orasi politik. Banyak sekali. Ya, kalau judulnya ngaji. Kalau orasi politik ya di lapangan. Anak kecil kan nggak boleh kata bawaslunya. Itu maka diksi-diksinya harus tepat. Syair-syairnya pun jangan sambil menggendong anak nyanyinya kayak orang racun. Bahaya kan? Well, ilahi
udkhulil firdausi a'la. Itu aduh Gusti abdi sanes ahli surga gitu. Nah, ini mah nyanyian sambalado kan. Maka diksi itu harus tepat ya. Amo lagu kebangsaan pun bagus sambil ngajarin anak itu nasionalisme. 17 Agustus tahun 45 atau padamu negeri, itu bagus malah. Ya, kenapa? Ini mendorong jiwa cinta tanah air itu sangat luar biasa. Itu dibanding nyanyi-nyanyi yang meracun. Ya. Kenapa? Li'annallaha, karena Allah Ta'ala yuqidu al-mutakallifina. Itu Allah itu sangat marah kepada orang yang memaksakan bahasa. Itu kita katakan bahasanya bahasa apa, harusnya bagaimana gitu kan. Cenderung bagaimana yang kita ajak lawan bicaranya. Itu. Maka orang yang memaksakan itu rata-rata melewati dari batas, dan itu menunjukkan kerusakan batinnya dan kelalaian hatinya. Maka wa makna talqir, ya, makna dari talqir yaitu mengingat, artinya mengingat. Ayyal qura al-'abdu naral akhirah wa taqsira nafsihi fi khidmatil khaliq wa yatafakkara fi umrihi al-madi alladhi afnahu bima la ya'ni wa yatafakkara fima baina yadayhi min al-'aqabati min 'adami salamati al-iman fil khatimah. Nah, wa makna at-tadhkir, makna ingat, ya kan? Ingat. Maka ada bahasa inna sholata lidzikri. Salat itu untuk mengingatku. Ya kan? Loh, kenapa kok kita harus mengingat Allah? Harus selalu nyambung kepada Allah. Lalu dari sisi jasa, dari sisi hukum kejadian atau hukum hakikat, yang menciptakan pasti lebih superior dibanding yang diciptakan. Itu hukum akal, ya kan? Gitu. Yang menciptakan pasti lebih memiliki wujud superior dibanding wujudnya yang diciptakan. Itu hukum akalnya. Oh, karena kita memiliki bahasanya tidak memiliki superior apa-apa, dan yang menciptakan pasti lebih hebat dibanding yang diciptakan, maka sudah sepantasnya yang diciptakan melakukan penghambaan kepada yang menciptakan. Logikanya sederhana gitu. Sudah pantas gitu. Maka sholat secara syariat adalah untuk mengingat bagi hamba yang diciptakan, mengabdikan jiwa raganya kepada zat yang menciptakan. Secara hukum kejadian juga, yang melahirkan pasti lebih berjasa dibanding yang dilahirkan. Itu hukum otak tuh. Maka secara syariat, yang dilahirkan harus melakukan penghormatan karena dia lebih berjasa. Mau kondisinya bagaimanapun lah, mau di luar agama tak, mau apa, tetap dia menjadi faktor penyebab keberadaan kita. Berarti yang melahirkan lebih berjasa, maka kita harus melakukan penghormatan kepada yang melahirkan.
mau ditinjau dari hukum bagaimanapun tetap susah, ya kan? Tetap susah, gitu. Ya, maka di sini seorang hamba agar selalu ingat, dia selalu ingat bahwa tadi setiap sesuatu ada positif, ada negatif, ya kan? Ada positif, ada negatif. Bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada efeknya. Maka efek kelupaan kita selama tadi di dunia ini pasti ada efeknya di akhirat. Kalau dalam bahasa ilmu fisikanya pasti jangka itu. Memukul, dipukul, membantu, dibantu, mendolimi, didolimi, itu gitu. Kalau bahasa Indonesia ini karma, ya kan? Maka kita harus selalu ingat itu. Ya, maka kata guru saya itu, Abah Haji nggak takut sama malaikat, nggak takut sama setan. Abah Haji takutnya sama karma. Dalam arti karma itu tadi, apa yang kita lakukan pasti berefek. Gitu, ya kan? Itu hukum akal pasti itu. Yang namanya dunia pasti dia jangkep ya. Gitu. Nah, karena kita cara elingnya bagaimana? Oh, kita menyadari, mengingat bahwa oh kita lebih banyak dalam arti melupakan diri untuk lebih banyak mengabdi kepada makhluk. Mengabdi kepada makhluk. Lu kan kelihatannya juga rata-rata orang mengabdinya ke makhluk, ya enggak? Oh beda dong. Mungkin secara kasat mata iya, dia kerja di toko subur seakan-akan mengabdi kepada makhluk yang punya toko, ya kan? Dia bekerja maaf jadi tukang imam seakan-akan mengabdi ketua DKM, ya nggak begitu. Secara kasat mata ya itu sama, ya kan? Tapi secara rasa itu berbeda. Gitu. Maka di sini yang perlu saya katakan kembali bahwa selain Allah adalah makhluk, ya kan? Selain Allah adalah makhluk. Gitu. Kadang kita lebih pada pengabdian makhluk melupakan pada pengabdian Khalik. Itu. Pengabdian Khalik apakah cuma sholat saja? Ya tidak, salah satunya. Apa puasa saja? Tidak, salah satunya. Tapi pengabdian tetap kepada makhluk, kepada Khalik, tapi menjadi wasilahnya makhluk. Itu banyak. Banyak. Contohnya, misalnya ketika kita mengajar, kita niat ini sebagai makhluk Tuhan yang saling mengisi antar makhluk semesta. Karena kita adalah sama-sama makhluk Tuhan. Apa ngabdinya ke makhluk, apa ke Khalik? Khalik dong. Padahal sama-sama ngajar. Atau dia nyapu, tukang sapu itu itu. Apakah dia niat begini? Bismillah, saya melakukan hal ini sebagai pengabdian terhadap Allah. Ya kan? Semoga saya ini bisa melakukan nyapu saya sehingga makhluk lain sesama makhluk Allah itu nyaman dengan wasilah adanya saya nyapuin jalan. Itu sama bedanya rasa doang, sama yang punya niat ya yang penting gue dapat gaji dari Pak Arif Wiswansa. Sama-sama nyapu. Yang satu khidmatul makhluk, yang satu khidmatul khalik. Khidmat ya sama, tipis-tipis saja. Itu. Ya. Jadi jangan kita juga menghukumi asal ada orang maaf kerja di non muslim, wah, nguntungin dia ya. Non muslim pun makhluknya Gusti Allah. Dia cuma hanya wasilah. Dia wasilah. Dan banyak makhluk Tuhan
wasilah atau negara kata orang kampung kita, pabrik yang dia punya ini terbantukan. Berarti kemitraan antar makhluk siapapun itu ya. Wa yatafakkaru fi ma baina yadayhi min al-aqabat, dan dia agar ingat, dia selalu berpikir tentang apa yang ada di hadapannya dari rintangan. Karena pekerjaan apapun pasti ada rintangannya. Dan itu dia pikir, oh iya, berarti setiap rintangan ini adalah Allah menyapa saya untuk selalu ingat kepadanya. Ya kan? Karena tanpa rintangan, minta tolong sini kemana, sana kemana, paling ujungnya, ya Allah Gusti tolong. Nah, masalah itu adalah Allah menyapa. Gitu. Maka ketika kita punya sering masalah, kita hadapi itu, kita rasakan itu, ya kan? Kita netralkan itu. Minimal kalau besok masih lanjut masalahnya, ya ngomong lah masalah. Kan masalah juga makhluk. Apa yang bukan makhluk? Semua makhluk, termasuk masalah. Ya ngomong aja masalah. Masalah, saya mau tidur dulu, sampai jumpa lagi besok, sampai ketemu, bawa tidur, gitu. Jadi orang yang nyata ya masalah biasa. Masalah ya tidur, gitu. Ya besok ketemu lagi sih. Ngapain begini? Ya logikanya. Karena apa? Sama-sama makhluk ya. Itu saya belajar itu jadi di Aceh, namanya siapa, Bang Gembel, dia pecinta alam. Pak Kiai, saya tuh kalau ada masalah gimana itu? Saya ngomong aja biar saya tidur nyenyak. Saya bilang sama seluruh anggota tubuh, wahai tubuh istirahatlah, wahai masalah istirahatlah, sampai jumpa besok. Lebih keren. Ya, ketika kita kaji di beberapa kitab kajian tasawuf, ini sama begitu. Jadi semua apapun selain Allah adalah makhluk. Itu. Bahkan ada makhluk yang seakan-akan tuh nggak diciptakan, tapi diciptakan ya. Ada, ya enggak? Ada apa? Apa tuh? Apa nih? Bingung gini. Ada orang nyiptain meja, ya kan? Nyiptain meja. Sejak kapan ada kolong meja? Nah, apakah dia mau nyiptain kolong meja atau meja? Hah? Meja. Berarti kolong meja itu si tukang meja nggak pernah mau nyiptain kolong meja. Jadi ketika dia nyiptain meja, maka kolong pasti ada. Setiap yang ada penamaannya itu makhluk. Jadi, paham ya? Jadi seakan-akan tidak diciptakan, tapi ada. Tapi diciptakan mana? Itu kolong meja. Kalau logikanya tadi kolong meja. Tidak mungkin ada kolong kalau tidak disuruh ada meja. Dipindahin kolong mejanya berubah di sono. Nah ini dia. Nah ini namanya ngaji ilmu logika, filsafat. Tauhid ya memang logikanya harus kuat. Lagi tasawuf. Gitu. Terus juga wa'tafakkar, dan mengamati tafakkur. Itu disuruh hening dari kali ini. Suruh hening. Dia ini tentang apa? Tentang umur yang sudah terlewat. Kita melihat, ya Allah banyak amat yang terlewat. Tadi yang bagi, ya Allah udah segini keren ini. Wah tadi ya, ampun Gusti, ya kan? Saya kuliah jarang masuk, ampun Gusti, pantas saya nilainya segini. Ya, nah itu kalau tidak ada muhasabah, tafakkur, ini dia tidak akan menyadari hal itu. Yang ada komplain terus, ya kan? Yang ada komplain terus, kan aneh. Gitu. Kayaknya di bangsa kita ini kekurangan ini, padahal setiap upacara menghentikan cipta mulai. Upacara menghentikan cipta
mulai. Tahu dia bukan siapa tahu. Maka di sini berarti agar kita mampu mengamati ucapan dari diksi-diksi dan lain sebagainya, apa yang sudah terlontar itu perlu evaluasi dalam konteks tafakkur hening. Ya kan? Hening. Atau bahasa lainnya tapa. Tapi tapa mah serem lah. Biasanya tapa orang bukan begitu, tapa itu bukan begitu. Atau bahasa lainnya meditasi. Dia. Oh, gitu, ya kan? Jadi akhirnya kita diberikan yang segitu, luar biasa, luar biasa. Itu, ya. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malakil mauti, dan cara ya keadaan si hamba pada saat nanti malaikat mencabut nyawa. Itu perlu kita juga amati juga. Terus yang mikir juga, kalau mikir itu keren ya. Apakah nanti saya bisa jawab ini malaikat munkar nakir ya? Tapi jangan mikir, jangan aneh-aneh. Wah, saya malah pesan karena dia hasil tafakur, dia mesen, tong, nah, kenapa? Nanti bapak, ya kan, dibungkusnya sama kainnya mulai jelek aja. Kok gitu? Iya. Terpas malaikat munkar nakir nanya, saya main lama. Nakal. Wih, malaikat main lama aja. Ya nggak begitu. Tuh, ini kan hasil tafakur. Atau saya dibungkus sama daun pisang aja. Pas bertanya, ini bukan orang, bukan namanya lemper. Itu tafakur yang ngacak. Gitu. Nah, berarti di sini kita diperintahkan harus benar-benar mengamati. Kita akan sulit mengamati ketika kita masih berada dalam keadaan kasat mata. Itu Imam Ghazali nasihatin muridnya ke anaknya keren ya. Kita nasihatin anak kita tanya waduh jauh dari sini. Imam Ghazali keren. Gitu. Ya kita dianggap anak lah Imam Ghazali. Karena yang namanya santri mah anak. Saya kan santrinya Imam Ghazali, tapi yang beberapa tahu kan, saya dari kisah Al-Mahfud terus itu mata rantai keilmuannya juga sampai kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ya kita mah santri lah, itu santri keilmuan dari penulis kitab ini yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, walaupun ini yang penting santri lah kita. Kamu santrinya siapa? Santri Imam Ghazali. Oh, ketinggian. Jangan kejauhan itu walaupun benar ya. Saya santri Imam Ghazali kenapa? Ngajarin orang. Jangan terlalu gitu amat. Walaupun benar ya. Gitu. Saya santrinya Ki Basim, ya kan? Siapa? Ini penopang masjid Pengayoman. Kalau nggak ada dia, oleng masih dia kan? Gitu. Kenapa? Syamsul Qadir dipanggil-panggil dulu ya. Terus menakiban Syamsul Qadir. Saya biasa Sadili itu sering ditawasuli. Nah, jadi sejumlah yang tadi saya sebutkan, wa jumlatu hadzal thariq, dan sejumlah kumpulan yang tadi disebutkan yusamma wa'dhan, ya, disebut nasihat. Itu. Jadi semua yang tadi nasihat. Saya kira cukup apa yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat.
Saya datang ke sini juga ya bukan untuk menasehati, saling menasehati, dan kebetulan saya yang bacain gitu. Bukan dalam arti saya mau nasihatin bapak-bapak pada kejauhan gitu. Ya, kebetulan saya yang baca kira-kira gitu. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك علما نافعا مباركا ورزقا كثيرا واسعا مباركا من غير تعب ولا مشقه ولا امتحان انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم